Perkenalkan, namaku Ana Sahira Mainia Mahesa, mahasiswi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video pertama ini, aku akan membagikan informasi seputar komunikasi. Dan perlu diingat, video ini tidak hanya untuk anak ilmu komunikasi saja, namun untuk semua orang. Di sini saya akan membahas tentang relasi massa melalui media massa. Yuk simak informasinya. Relasi massa melalui media massa. Dapat diketahui bahwa selama kita hidup, kita tidak akan terlepas dari namanya komunikasi. Salah satunya yaitu komunikasi massa yang dimana hampir seluruh masyarakat di dunia saat ini sudah menggunakannya. Komunikasi massa sendiri yaitu sebuah proses interaksi antara komunikator atau pemberi pesan yang menggunakan media massa yang terlembaga bersifat satu arah kepada komunikan. Media massa adalah sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, televisi, film, atau internet. Melalui media tersebut, teman-teman dapat banyak sekali informasi yang kalian inginkan dengan mudah. Berikut beberapa definisi komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pitner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa ke sejumlah besar orang. Dan yang kedua, menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar melalui media cetak, surat kabar, majalah, elektronik, radio, dan televisi. Karena disampaikan melalui media, pesan dapat diterima secara serentak dan sesaat. Jadi, intinya komunikasi massa yaitu penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan dengan media massa. Bicara tentang komunikasi massa, komunikasi ini sangat strategis banget loh. Kok bisa? Karena melalui komunikasi massa, kita bisa menyampaikan dan mengkonstruksi apa saja yang kita mau. Misalnya nih, melalui komunikasi massa, kita bisa mengubah sudut pandang orang. Contohnya, ketika teman-teman nonton sinetron atau drama Korea yang sekarang lagi banyak peminatnya. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi massa. Ciri komunikasi massa yaitu komunikator dalam menyampaikan komunikasi massa terlembaga atau melembaga. Kemudian yang kedua, komunikasi bersifat heterogen. Penerima pesan dalam hal ini pasti bersifat heterogen. Kita tidak bisa memaksakan pesan yang kita sampaikan melalui media massa untuk penerima pesan yang homogen. Ciri yang ketiga, pesan bersifat umum. Yang kemudian, komunikasi massa bersifat satu arah. Ciri komunikasi massa selanjutnya yaitu mengandalkan alat teknis, karena komunikasi massa itu tidak bisa tanpa media. Dan yang keenam, ciri komunikasi massa selanjutnya menimbulkan keserempakan. Yang ketujuh, kontrol by gatekeeper. Pasti bertanya-tanya, apa sih gatekeeper itu? Gatekeeper yaitu orang yang bertanggung jawab penuh pada bolehnya pesan itu sampai atau tidak sampai kepada masyarakat luas. Setelah mengetahui ciri-ciri komunikasi massa, selanjutnya kita membahas fungsi dari komunikasi massa, yaitu berfungsi sebagai informasi, hiburan, persuasi, transmisi, kemudian integrasi sosial, pengawasan. Dalam hal ini, mereka memberi pengawasan penuh terhadap fenomena sosial yang terjadi. Kemudian, komunikasi massa berfungsi sebagai korelasi pewaris sosial. Fungsi terakhir yaitu perlawanan. Setelah membahas ciri-ciri dan fungsi komunikasi massa, kita akan membahas 7 komponen komunikasi massa, yakni komunikator, pesan, media, komunikan, gatekeeper, noise, dan feedback. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang komunikasi massa dari pengertian, fungsinya, alat-alat komunikasinya, ciri-cirinya, sampai
mengenai komponen-komponen komunikasi massa. Jadi gimana, udah paham kan apa itu komunikasi massa? So, jangan lupa komen, like, and share video ini ke semua orang agar semua orang tahu apa saja sih yang berkaitan dengan komunikasi. Sekian dari saya, Anessa Hiramaini Anessa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.